Assalamualaikum, hai semua. Ketemu lagi dengan aku di channel Faradis Kitchen. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat ya, amin. Di video kali ini aku mau buat Nutella cookies atau cookies coklat. Tapi kali ini aku mau buat yang versi ekonomis. Jadi ini coklatnya tanpa Nutella. Meskipun ini bahannya ekonomis dan tanpa Nutella, tapi ini enak banget. Dan untuk coklatnya ini nyoklat banget. Aku di sini menggunakan coklat yang murah ya. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Untuk bahan yang pertama, di sini aku menggunakan Palmia Royal butter margarin ya. Atau kalian bisa menggunakan 100 gram butter dan 100 gram margarin dengan merek yang bebas. Kemudian untuk gulanya di sini aku menggunakan 50 gram gula halus. Lalu kocok kedua bahan ini sampai dia halus. Kalian bisa pakai mixer. Di sini aku menggunakan whisker aja. Ini nggak perlu lama-lama. Asal dia udah halus seperti ini. Dan untuk cookiesnya aku ingin ada aroma. Di sini aku menambahkan setengah sendok teh vanila, 30 gram susu bubuk, 50 gram maizena, 50 gram tepung almond. Di sini kalian bisa skip ya kalau nggak mau pakai tepung almond, dan 1 butir kuning telur. Kemudian di sini aku mau kocok kembali sampai semua tercampur merata. Untuk tepung almond, jika kalian nggak mau pakai, bisa diganti dengan kacang tanah yang sudah dihaluskan atau biskuit yang dihaluskan. Bisa juga di skip aja dan tambahkan dengan 30 gram tepung terigu ya, supaya nanti teksturnya sama. Nah, ini setelah semuanya tercampur merata, di sini aku mau ganti dengan spatula aja untuk mengaduknya. Dan untuk tepungnya di sini aku menggunakan 300 gram tepung terigu protein rendah. Jangan lupa untuk selalu ayak tepung ya, supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Ada yang pernah bertanya ke aku, Kak bisa nggak pakai tepung protein rendah? Bisa, tapi sebaiknya disangrai dulu ya, supaya kandungan airnya berkurang. Tapi kalau saran dari aku, lebih baik langsung aja menggunakan tepung protein rendah ya. Karena tepung protein rendah itu kandungan airnya sedikit, jadi dia bisa menghasilkan kue kering yang renyah dan tahan lama. Setelah tepung selesai diayak, di sini aku mau aduk menggunakan spatula. Kalian bisa menggunakan tangan langsung ya. Jadi ini nanti adonannya akan sedikit keras, bukan keras ya, tapi nggak lembek seperti adonan nastar. Jadi emang teksturnya seperti itu. Nah, seperti ini. Ini udah tercampur semuanya. Kemudian di sini aku mau menambahkan 50 gram meses. Kemudian di sini lanjut aku mau ulenin menggunakan tangan. Di sini adonannya itu sedikit kepiar, apa ya bahasa Indonesianya, jadi muprul gitu loh rek, jadi akan susah kalau menggunakan spatula. Jadi di sini aku ulenin aja pakai tangan, dan sebelumnya aku udah cuci tangan ya, jadi tangannya sudah bersih. Dan di sini aku udah siapkan alas kerja, kemudian aku juga akan menggunakan plastik untuk ngerol adonannya. Untuk kue ini adonannya teksturnya beda ya dengan tekstur nastar dan tekstur adonan kastengel. Jadi di sini aku mau sedikit remas-remas supaya dia agak sedikit lembek. Kemudian pipihkan menggunakan rolling pin. Di sini kira-kira ketebalannya 1 cm ya. Jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis.
Untuk memudahkan supaya ketebalannya sama, kalian bisa menggunakan bingkai kue kering. Jadi sekarang tuh lebih mudah ya. Kalian bisa cari di online shop. Jadi supaya ukurannya tuh sama, ketebalannya sama. Dan setelah selesai di rolling pin, kemudian di sini aku mau cetak. Untuk acuannya ini aku menggunakan kode 104. Jadi acuan ini mempunyai diameter 4,5 cm. Nah, ini caranya seperti ini ya, kalian bisa lihat di videonya. Ini nggak lengket dan ini tuh cantik banget. Kemudian susun di atas loyang. Untuk adonan yang kedua, ini aku coba untuk menekan ringan supaya tidak terlalu menempel. Kalian lihat, tidak menempel tapi kurang cantik ya. Jadi untuk motifnya dia kurang terlihat. Dan ternyata memang harus sedikit ditekan. Kalian lihat untuk yang ketiga ini aku coba tekan lebih kuat sedikit. Dan ini memang sedikit menempel. Tapi nggak susah kok Rek. Untuk lepasinnya ini masih mudah ya. Dan ini hasilnya cantik. Tuh, untuk ketebalannya ini kira-kira 1 cm lah ya. Tuh seperti ini. Oke, selanjutnya kita cetak sampai semuanya selesai. Oh ya, untuk ukuran acuannya kalian nggak harus menggunakan yang sama seperti aku ya. Kalian bisa cari yang lebih kecil atau lebih besar. Jadi kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini yang terakhir, cantik banget ya. Dan ini adonan yang udah selesai dicetak. Ini hasilnya banyak dan ini siap untuk dipanggang. Panggang menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius selama 35 menit. Dan sembari menunggu kuenya selesai dipanggang, di sini aku mau membuat adonan coklatnya. Di sini aku menggunakan 150 gram coklat batang. Aku tidak menambahkan apa-apa ya. Jadi di sini hanya coklat aja. Untuk teksturnya seperti ini. Jadi jangan terlalu encer. Jika sudah terlanjur encer, kalian bisa aduk-aduk sampai konsistensi coklatnya seperti ini. Jadi tujuannya supaya mudah diaplikasikan di atas cookiesnya. Nah, ini kekentalannya udah pas ya. Dan untuk memudahkan, di sini aku menggunakan plastik segitiga atau piping bag. Tuang semua coklat ke dalam piping bag. Ini harus sedikit cepat ya, supaya coklatnya nggak keburu keras. Jika sudah terlanjur keras, kalian bisa panaskan di atas air yang hangat aja, jangan terlalu panas. Jadi sebentar aja, asal coklatnya sudah melunak. Nah, setelah itu ini plastiknya kunci ya, supaya coklatnya tidak tumpah atau keluar dari plastiknya. Bisa pakai penjepit atau tali dengan karet. Nah, di sini aku menggunakan spuit seperti ini untuk mengaplikasikan coklat ke atas cookiesnya. Spuit ini yang biasanya digunakan untuk menghias cake. Ini yang biasanya untuk membuat bunga dari buttercream. Ujung piping bagnya jangan lupa untuk digunting ya. Kemudian rapatkan ujungnya. Nah, ini cookies yang udah selesai kita panggang. Kalian bisa lihat ya, ini matang sempurna. Kemudian di sini aku mau pindahkan cookiesnya ke atas cooling rack supaya cepat dingin. Ini untuk cookiesnya aku panggang 1 kali ya, jadi bukan yang 2 kali panggang. Karena aku tidak menggunakan Nutella.
Jadi cookies yang menggunakan Nutella itu menggunakan teknik 2 kali panggang, tapi di sini aku tidak menggunakan Nutella. Atau kalian bisa menggunakan selai coklat yang lain. Banyak sekarang merek-merek coklat yang hampir mirip dengan harga yang lebih ekonomis tentunya. Nah, ini cookiesnya masih sedikit hangat-hangat kuku ya. Dan ini keburu coklatnya mengeras, jadi langsung aku aplikasikan. Tapi ini tidak membuat coklatnya meleleh ya. Jadi masih sangat aman. Untuk caranya kalian bisa lihat di video. Jadi di sini tinggal tarik memutar aja. Atau untuk bentuknya sesuai selera kalian ya. Kalian juga bisa gunakan bentuk squid yang lain. Intinya kalian berkreasi aja. Dan ini cookies yang udah selesai kita buat. Kalian lihat ini matangnya sempurna. Dan untuk coklatnya ini udah keras ya, udah mengering. Dan ini nggak menempel di tangan. Jadi saat disusun di dalam toples, dia nggak akan menempel satu sama lain. Yuk kita icip. Masya Allah, ini tuh enak banget. Ini belum coklatnya ya, ini baru cookiesnya. Sekarang aku mau cobain pakai coklatnya. Ini beneran enak dan rasanya tuh nyambung antara cookies dan coklatnya. Jadi mereka berdua tuh emang kayak jodoh gitu loh rek. Meskipun ini nggak pakai Nutella, tapi ini beneran enak banget, nggak kalah dengan cookies yang menggunakan Nutella. Jangan lupa untuk recook di rumah ya. Dan ini cocok banget untuk kalian jadikan ide jualan saat Ramadan nanti. Oke, sekian dulu video dari aku. Kita ketemu di video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat. Dan see you next bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.